Shalom Sobat Alpetra Ministry, selamat jumpa kembali di Alpetra Ministry yang pastinya Alkitab ya, Reformis dan Injili, di mana kita berupaya untuk memberikan solusi bukan sekedar deskripsi dari setiap apa yang kita bahas. Nah Sobat Alpetra, di kesempatan kali ini tentunya masih ditemani sama Bang Heri. Kita akan membahas satu kompetensi yang selektif dalam gereja. Apa itu? Nah, sebelum kita bahas, seperti biasa, persilakan Abang untuk menyapa Sobat Alpetra. Shalom sahabat Petra, salam semuanya pemirsa. Apa kabar malam ini? Berharap semua dalam kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan. Kita jumpa lagi malam ini di podcast Alpetra Ministry, semakin dikuatkan, diteguhkan sampai Tuhan menjemput kita dan yang setia. Mari kita nikmati. Shalom. Sahabat Alpetra. Sahabat Alpetra. Ya, terima kasih nih Bang untuk waktunya dan kesediaannya untuk melayani dan berbagi di Alpetra Ministry. Kesempatan malam ini kita mau bahas tentang kompetensi yang selektif di gereja. Wah, kok bisa ada gini ya? Ini kan satu hal yang gimana ya? Dan padahal kan kalau lihat di 1 Korintus ya, pasal 12, 13, 14 mungkin ya, kan jemaat itu digambarkan oleh Paulus sebagai tubuh Kristus gitu. Katanya kan nggak mungkin tangan bilang saya nggak butuh kaki, kaki juga nggak bilang saya nggak butuh mata gitu ya. Nah tapi ternyata kompetensi keilmuan atau karakter di gereja ya, ternyata ini penting ya. Gereja akan mendampingi orang-orang yang berkompeten dan ya inilah, jadi kita mau lihat ya supaya nggak ada juga nantinya minimnya korban yang sakit hati ya. Banyak orang trauma soalnya nih Bang melayani di gereja, karena di gereja tuh ribet ya, terus akhirnya merasa dibuang, merasa dihakimi, merasa nggak berguna. Jemaat yang dilayani juga jadinya terjebak dengan segala aturan, mereka seperti tidak dihargai ya. Nah ini harusnya kan gereja itu jadi tempat yang aman untuk belajar, untuk dibimbing, untuk bertumbuh, dan ya banyak hal ya. Nah ini jadi pertanyaan nih Bang, pertanyaannya yang pertama nih Bang. Niatnya kan mulia nih, mau melayani Tuhan dan jemaat ya secara sukarela. Tapi kok di gereja ada birokrasi sih Bang? Malah kelihatannya ribet gitu. Malah ada yang bikin lamaran, harus S1 teologi misalnya, jurusan ini gitu, sertakan CV, foto, pengalaman, SKCK, bla 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 bla, nyatakan berkas-berkas gitu. Ini gimana nih Bang? Kok jadi ribet sih Bang kayaknya Bang, kesannya Bang? Ya, sahabat Petra, Kang Alpa, memang sepertinya belakangan ini gereja semakin sekuler ya. Wah. Atau duniawi. Ya. Kesannya sampai terkait tentang panggilan pelayanan tidak jauh berbeda dengan saat perusahaan memanggil atau membuka lowongan, alasan karena ingin melihat dari berbagai aspek skill, kompetensi, bahkan riwayat pendidikan ya, Kang Alfa. Iya, sampai kayak gitu tuh Bang. Gimana itu Bang? Ya mungkin karena gereja ada di dunia, jadi casingnya pun harus mengikuti perkembangan dan kemajuannya, secara khusus profesionalismenya ya.
pemimpin gereja atau aktivis gereja dalam hal ini tidak mau gereja terkecewakan ya, atau jemaat melihat penata atau pengerja tidak tampil maksimal. Jadi ketika mereka ingin terjun secara khusus dalam konteks pelayanan gerejawi, entah menjadi worship leader, liturgos, atau singer, pemain musik, lewat jalur screening ya. Ya. Tapi saya belum pernah lihat sih sampai tes kejiwaan ya. Jangan-jangan Bang. Atau HTP, human test personal ya, atau mengisi yang nanti didiagnosis ya, diolah secara psikologis ya, apakah dia ekstrovert, introvert ya. Ya, Bang. Saya kira nggak sampai ke sana, tapi saya belum lihat ya. Dalam hal ini saja isu yang disampaikan Kang Alfa, saya cukup heran mendengarnya ya, Iya, karena Bang. memang mungkin mengajukan lamaran ya, dalam arti CV-nya perlu dilihat kalau memang betul-betul asing. Iya, Hanya iya, iya. saja yang saya rasakan, yang saya alami, uh, ada wawancara saja ya, wawancara ya, atau Ya, dites secara homiletik atau ilmu berkhotbah ya, untuk dia berjoin, gabung di saat nanti dia akan bersama-sama melayani di gereja yang dimaksudkan ya, ya, ya. seperti itu. Hmm. Ya, ada sisi benarnya ya, karena tidak ingin sampai pada titik kekecewaan ya. Iya, Kalau Bang. memang dengan maksud mewawancara, melakukan tes, melihat kompetensi dari kurikulum vitae-nya ya, atau Ya, CV-nya ya. ya, saran saya perlu diperhatikan apakah orang yang dimaksud sudah lahir baru atau belum ya. Ya, Bang. Sekalipun dari laporan CV-nya dia menyebut atau menuliskan sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus, Ya. tapi perlu ada pernyataan yang didapat dari interview ya. Oh, Pastikan pemahaman dia tentang Yesus secara kristologi, pastikan dia secara alkitabiah pemahamannya tentang dosa ya. ya. Apakah universalisme dosa itu ya, atau Oh, keselamatan itu, selamatan dalam atau nama Yesus. ada hal yang memang dia tidak pahami. Kalau memang dia tidak pahami, ya itu terserah pengelola gereja ya. Dalam hal ini pemimpin gereja ketika merekrut, mewawancarai, terima atau tidak. Tapi saran saya kalau dia tidak mengenal Yesus secara intim, pribadi, Ya, jangan diterima. Kalau memang ada jalur khusus. pelayanan lewat interview ya, atau tes Oh, tertulis, ya, ya, Bang. atau SKCK. Wah, SKCK, Waduh, surat kelakuan apa? menegakkan baik ya. Waduh, ini parah lagi nih, Bang. Aduh, kata orang yang mau pelayanannya, "Waduh, saya dicurigai sebagai apa nih?" gitu ya, sampai harus ada SKCK segala gitu. Terus udah gitu nanti ada interviewnya lagi. Dan biasanya interviewnya tuh kan, nanti ya ke depan ya ini kita akan telusuri juga nih, nanti biar Abang yang jelasin nih. Kan pengalaman saya tuh di interview, wah, sampai dalam hati saya, "Ini kok kayak jadi perusahaan sih gereja ya?" Yang interviewnya, eee adalah orang-orang yang ya di tempat kerjanya atau tempat usahanya, mmm, tinggilah jabatannya gitu. Sampai saya pikir ini pendetanya mana? Kok nggak ada sih pendetanya? Kan saya mau pelayanannya bukan pelayanan di kantor ini, harusnya kan pendeta ya wawancarai gitu ya. Nah itulah kayak gitu-gitu itu jadi aduh ini memang, apa, sangat aneh ya Bang ya. Jadi, ya mungkin kalau mau melamar misalnya ke apa ya, mungkin ke lembaga Kristen, suka teologi mungkin ya wajar aja ya. Tapi kalau ke gereja ini jadi gimana nih ya, jadi agak aneh juga sih kalau menurut saya juga ya tadi Abang juga bilang kayaknya juga aneh ya, baru dengar juga kata Abang tadi. Ya kesininya mungkin sudah seperti perusahaan. Zaman dulu nggak ada interview ya, nggak ada
tes tertulis Iya bang. atau ada khusus yang di mana gereja mempersoalkan dalam perekrutan ya Iya. SDM-nya seperti itu. Asal dikenal, asal direkomendasi Mm-mm. oleh teman sejawat ya, sesama pendeta atau mungkin ada hubungan darah, Nah itu keluarga ya, family, udah boleh iya pelayanan karena dia KKN. jago main gitarnya ya, padahal dia belum lahir baru, bisa saja jadi faktor khusus ya. Tapi tadi saya sudah sarankan ya, KKN. seharusnya kualifikasinya atau rambu-rambunya Ya. merekrut terlibat dalam pelayanan, ya dia sudah pernah minimal mengalami perjumpaan dengan Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan satu-satunya, Ya. ya, atau dia betul-betul meninggalkan dosa yang lama sudah berlalu, ya, dan dia menjalani hidup yang bersyukur ya kepada Tuhan, Ya. integritas tinggi ya, jujur Hmm. dan bukan melayani karena amplop, karena PK Idi. ya, persembahan kasih, tapi memang tanpa pamrih ya, Ya. tanpa pamrih. Dikasih syukur buat dana atau ongkos transport, tidak dikasih pun syukur ya. Ya. Jangan mengeluh nanti pindah pelayanan. Oh di sana PK-nya lebih besar persembahan kasihnya. Nah itu bang. Jadi gereja gagal ya merekrut, menerima personil atau SDM untuk membantu pelayanan. Ya semua punya kualifikasi masing-masing Iya betul setiap sebetulnya. gereja ya. Ada yang memang menggunakan cara perusahaan ya karena menuntut profesionalisme ya. Ya. Ada yang juga memiliki cara tersendiri. Pokoknya kalau bukan keluarga dari gereja ini yang tidak dikenal tidak boleh melayani. Ya, Ah, ada juga gambaran seperti itu. ya. Iya ya bang. Itu kan ada kan gereja yang gitu kan. Sampai dibilang ini gereja apa kerajaan nih? Ada putra mahkota nih. Setelah Bang Heri nanti selesai, anaknya nih yang ganti ini gitu ya. Terus oh ini Dinasti ya, dinasti ya. dinasti. Iya iya iya. Terus juga oh ini saudara saya nih, saudara istri saya nih gitu. Walaupun main gitar atau main musiknya ngekok-ngekok, wah nggak bisa ini saudara saya ini dan dianggap paling wah gitu ya. Dan itu memang terjadi ya. Sobat Apetra jangan merasa baper nih. Ini jangan kalau tersinggung ya bagus lah kalau menurut saya sih ya. Ini kan memang dialami, memang terjadi ya. Saya pelayanan itu oh karena ini karena saya pelayanan di gerejanya Bang Heri dan saya ini dekat dengan Bang Heri gitu. Jadi ada kakak saya atau adik saya yang jago main musik. Oh, terus ada jemaat yang mungkin kasih masukan ke Bang Heri. Bang, itu main musiknya jangan itu saudaranya Alfa itu nggak boleh itu biarin itu gitu itu jago itu ya. Terus yang tadi kata abang, oh di gereja abang itu PK-nya 100.000 loh kalau jadi singer ya. Kalau di gerejanya si Alfa itu cuma haleluya terima kasih ya selamat jalan ya terima kasih ke depan datang lagi nggak enak gitu enakan di tempatnya Bang Heri misalnya ya gitu ya ah, ini gimana sih bang ya kompetensinya dipertanyakan ini ya secara menyeluruh gitu nah bang intinya gini bang kita kembali ke laptop jadi kalau kayak gini nih bang ya jadi kan ada penolakan bang karena bukan saudaranya karena bukan apanya karena ada sesuatu hal yang lain ya. Jadi ketika ada orang yang datang dengan hati yang tulus nih, berkobar-kobar, mau melayani Tuhan saya, tapi nggak ditanggapin sama gembalanya aja nggak ditanggapin, padahal dia udah ngomong, Pak, saya ingin pelayanan di sini, ingin bantu, boro-boro ya, nggak ditanggapin, oh iya, cuma oh iya aja, karena di firman Tuhan kan tidak ada ya dan tidak ya, hanya ada ya dan amin. Jadi banyak orang yang kebentur bang sama tembok birokrasi yang kaku, penolakan yang dingin kayak tadi ya. Nih saya nggak cerita itu ya sobat apetan nih saya nih ya. Saya ngalami itu ya. Jadi perlakuan itu membuat kadang kita itu kayak dibuang gitu. Dan itu respon alami aja ya. Apa namanya tuh eh responsif biasa gitu ya. Karena jadi mundur, kecewa, trauma. Nah, kecewaan ini kan
jadi jauh lebih dalam ya. Tadi kata abang ditolak kerjanya, kalau di perusahaan ya udahlah ya, paling nggak ada buat isi dompet lah ya bang. Egonya lah terganggu. Nah, tapi di gereja, aduh, yang terluka itu kan kerohanian bang. Wah, bisa, wah, kok Tuhan mengasihi kok kayak gini sih. Ini di Sakit rumah, hati ya, iya, di rumah tangga kecewa, kecewa bang. tinggalkan gereja deh. Iya, rumah tahan aja nolak saya, apalagi tempat udahlah gitu. Nah, ini gimana bang dengan penolakan yang berakibat kekecewaan ini bang? Ngeri nih bang. Pengelola gereja, pemimpin gereja atau siapa yang ditunjuk untuk merekrut dan membuka kesempatan untuk melayani bagi jemaat tentu tidak ngasal, Ya, tentu tidak sembarang memilih ya, merekrut ya. ya. Kalau memang belum waktunya tampil, perlu diedukasi, di training ya, atau persiapan pelayanan, kelas persiapan pelayanan ya. Oh, ada Ada yang wadahnya ya. menjadi senior, ada yang menjadi WL, ada yang menjadi Ya, caster, ada iya. yang menjadi pemain musik Hmm, atau lain sebagainya. iya. Kelas persiapan pelayanan Oh, harus bisa ada satu ya. bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bahkan ada gereja yang mempersiapkan setahun. Mereka yang punya kompetensi ya sebagai pemain musik atau memainkan alat musik ya, Ya, pemimpin pujian ya. ya atau pemimpin komsel dipersiapkan ya sampai 1 tahun. Apa saja yang dilakukan yaitu mengikuti katekisasi ya, Misalnya ya, betul. Ya. Bible study. Nah, Tentu gereja-gereja yang sangat fundamental sekali ya atau konservatif ya, dia betul-betul memastikan bahwa orang yang ingin melayani dia harus statusnya sebagai status anak Allah, status orang kudus, status yang sudah meyakini kewarganegaraannya, yaitu warga negara surgawi, yaitu bertobat ya, meninggalkan dosa ya, mm, tidak kembali lagi kepada kehidupan yang lama, pemabuk ya. ya, atau pembohong, penjahat, perokok, ya, perzina, Hmm, tidak lagi kepada kehidupan yang lama. Karena kan disaksikan oleh banyak jemaat, banyak ada umat ya saksinya. di bawah mimbar Iya, iya, ya. iya. Bahkan ketika menerima tamu, kalau betul-betul dia sudah bertobat, sudah lahir baru, tidak mungkin dengan muka atau raut yang jutek ya, atau tidak welcome, tidak betul-betul menerima secara hangat ya. Mereka datang ke gereja. Nah, untuk itu merekrutnya dengan khusus ya, wajah yang berseri-seri ya. Iya Kalau orang yang sudah dong. bertobat, wajahnya tidak lagi wajah yang uh, jahat ya, Iya, atau wajah yang tidak baik, tentu menyambut dengan kehangatan ya. iya Begitu juga dong. pemain musik Iya dong. ya. Pemain musik tentu ada yang merekrut tahu betul apa itu musik ya. Mm-mm. Jadi Setidaknya ya. perjumpaan Yesus harus dialami lebih dulu ya. Ada Iya. orang yang punya skill, punya kompetensi ya, punya keahlian ya, memainkan alat musik, keahlian memimpin umat ya, tapi tidak Iya, iya. lahir baru, tentu akan membawa kepada hancuran Iya, iya, ya. iya, iya. Uh, Iya, betul, Bang. dia tidak jadikan Iya. Yesus sebagai Tuhan dalam Hmm. hidupnya, atau pemahaman tentang Kristologi, pemahaman tentang Alkitab ya, dia meyakini semua kitab suci adalah firman Tuhan. Nah, saran saya lebih baik jangan pelayanan dulu deh, perlu diedukasi dulu ya. Dia meyakini ada banyak juru selamat, perlu Aduh. dilatih dulu ya Iya, iya, iya. secara uh, edukasi spiritual ya, Iya. supaya keimanannya betul-betul sadar bahwa di bumi ini, di dunia ini, hanya Yesuslah satu-satunya juru selamat untuk Iya. dirinya, untuk semua orang ya. Kalau dia Iya, iya, meyakini iya. bahwa semua pasti selamat dan lain sebagainya, ya betul, semua pasti selamat asal mengalami perjumpaan dengan Yesus ya. Hmm. Karena tidak ada lain selain Yesuslah satu-satunya ya Iya, Bang. keselamatan itu. Nah, dalam hal ini saja dia timpang ya, pemahamannya tentang juru Hmm. selamat ya, atau Iya. pemahamannya tentang Alkitab ya. Nah, Iya. itu jangan disertakan sebagai uh, pelayan Tuhan ya. Lebih Iya. baik di training dulu
ya, diedukasi dulu, Diedukasi lakukan dulu. katekisasi mendalam, ya, Hmm, sampai dia tuntas, sampai dia tuntas pemahamannya. Oh, tapi ini kan ya. anak pendiri gereja, ini kan anak Nah itu, dari orang yang menyumbang paling banyak dananya di gereja, nah, sehingga gereja nah ini itu, besar, mewah, AC-nya dingin, Au, au. ya, mobilnya, ya, ya, itu juga tidak perlu dikompromikan, ya. Pemimpin gereja harus tegas, ya, Ya, atau pengelola gereja, pengurus gereja harus tegas, ya, ya. jangan karena penyumbang atau donasi yang tertinggi, hubungan keluarga lalu diutamakan, ya, tetapi tidak Hmm, ikuti peraturan gerejawi. Gereja kan nah, punya hukum, gereja punya disiplin gereja, ya, ya, berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan wajib ya. mengikuti. Tujuannya apa peraturan gereja atau hukum gereja? Supaya tidak ada kekacauan, supaya Nah, ditekankan keteraturan, ya, keteraturan beribadah, betul. keteraturan dalam organisasi, ya, Ya. semua seimbang, ya. Bayangkan kalau suka-sukanya Hmm. karena sudah memiliki banyak sumbangsi dana dan lain sebagainya, lalu dia mengatur sukanya, ya. Padahal sudah ditetapkan Ya, sejak ya. dulu secara perundang-undangan gerejawi. Nah, ini yang secara tegas perlu Kan kan ya. diantisipasi oleh Ya, betul. pemimpin gereja yang Tuhan tunjuk sebagai wakil Allah, Ya, ya, ya. gembala sidang, Ya, pendeta, dan lain sebagainya. ya. Ya betul. Tadi ya, Sobat Apetra, apa tuh, supaya ada ketertiban ya. Nah, dan kita udah bahas itu tuh di konten yang beberapa waktu yang lalu ya, bahwa Allah menyukai sebuah ketertiban ya. Allah menyukai damai sejahtera. Nah, termasuk di gereja pastinya dibutuhkan ketertiban ya. Seperti di dalam surat 1 Korintus 10 ya, waktu itu ya udah kita bahas. Nah, Bang, ini kan kompetisi pelayanan ini kan tadi Abang bilang kan berarti ini memerlukan wadah ya, Bang. Kan seringkali di gereja yang apa ya, yang melayani itu kan tadi Abang bilang karena dekat dengan pendetanya, jadi ada KKN. Ada juga karena orang itu suka Betul. apa, pemberi ya atau pendukung finansial terbesar misalnya ya, atau dan lain Iya. sebagainya lah. Nah, jadi gimana Bang, kompetensi ini mengapa penting dalam pelayanan gereja, Bang? Kompetensi penting dalam pelayanan yang dimiliki oleh setiap umat atau jemaat, Ya, karena Tuhan yang menjadi kepala gereja atau pendiri gereja hmm, harus kita persembahkan, ya, ya, atau kita berikan sepenuhnya ya, tanpa ada motivasi apapun, ya, dan kompetensi tubuh, jiwa atau raga, dan juga nyawa, ya, ya, berdasarkan Roma 12 ayat 1 sampai 2 itu, persembahkanlah, ya, keahlian, skill, hikmat, ya, yang mana Tuhan sudah berikan kepada kita kesempatan untuk memuliakan Tuhan di dunia ini, ya, kita kembalikan lewat talenta, karunia, kekayaan, ya, ya, kehebatan, karena Tuhanlah yang layak mendapatkannya. ya, Supaya orang melihat kebesaran Tuhan, kita persembahkan kompetensi kita sebagai penyanyi dengan suara yang merdu, indah, sebagai pemimpin pujian yang dapat mempengaruhi umat ya, dalam memimpin pujian, nyanyian, mhm, sehingga mereka membuka hati kepada Tuhan, takjub bahwa di hadirnya Tuhan, ya, dapat meyakinkan kehidupannya, sehingga tidak ada kecemasan, keputusasaan, ya. Nah, lewat leader punya gift, punya kemampuan, punya ya, karunia ke sana. Begitu juga tidak hanya pendeta yang pandai berkhotbah, ada banyak jemaat yang pandai berbicara, sekalipun dia tidak memiliki latar belakang teologi, ya, tapi mmm, di komunitas sel, ya, 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 tapi di katekisasi, ya, ya, kita minta dia untuk
terlibat. menyampaikan sharing ya Itu harusnya. perjumpaannya dengan Yesus. Jangan dibatasi. Nah, seringkali pendeta Ah, membatasi iya karena sih. dia merasa leader ya. Takut nanti terganggu eh, kemajuannya, popularitasnya Nah, itu ya. kualitas. Justru kita harus memberikan kesempatan, tapi diedukasi, sekali lagi diedukasi, Iya. supaya doktrinnya benar, kontennya benar, isi penyampaiannya tepat, ya, diedukasi, seperti itu. Iya betul Karena banget. bisa saja dia mampu berbicara dengan handal, dengan tepat, ya, sistematis, Iya. dan bisa dimengerti karena dia sering membaca, sering Nah, melakukan pembelajaran secara pribadi, pribadi, iya ya, betul. self Masih hargai. learning, Iya. sehingga ketika dia diberi kesempatan, ya, banyak umat atau jemaat yang diberkati, ya, jadi saling memberkati, bahkan Iya dong. menopang dalam Iya dong. pelayanan gerejawi Iya. bagi pendeta, ya. Tapi di mimbar memang khusus untuk pendeta, ya. Kenapa? Karena ditabiskan, diteguhkan. Tapi Iya. bukan berarti jemaat tidak boleh menyampaikan atau membawakan renungan Iya dong. di event lain, ya, Ya, seperti kebaktian keluarga, ya, misalnya, ya. seperti kita dulu sama-sama melayani bersama dengan Pak Yan, ya. Ya. Kenapa? Kita dikasih Oh kepercayaan iya betul. di kebaktian keluarga, kebaktian wilayah, Ya, atau yang doa. memimpin di event atau tempat-tempat yang menjadi rutin kebaktian youth atau remaja, ya. Iya. Jangan dihambat, jangan dihalangi, ya, karena mereka yang sudah Tuhan persiapkan jauh sebelumnya, ya, lalu kita memutuskan secara gengsi sebagai pemimpin gereja, ya, merasa takut kehilangan, Iya. nanti ada anak muda yang akan melampaui kita. Ini Iya. saya kira nggak siap dia secara sindrom, ya, Iya. takut dipengaruhi, dilampaui, ya. Iya. Nah, hal-hal yang begini yang membatasi dalam pekerjaan Tuhan, ya, kan saya yakin dalam sebuah gereja Tuhan tidak hanya pakai secara Iya dong. uh, individu saja pemimpin gereja atau gembala, tapi Tuhan Iya. juga melibatkan, ya, jemaat lain, entah si A, si B, si C, perempuan atau laki-laki atau anak kecil, remaja, pemuda, untuk menopang pertumbuhan gereja, ya. Iya dong. Bahkan mungkin ada pendeta yang mengklaim tidak boleh ada yang lain Ada itu. kalau tidak saya saja. Kan gitu kan, Ada bang, ada. seperti itu. Betul betul betul. Ada ya? Ada bang. Ada itu. Ya, iya. Padahal gereja itu milik Tuhan, Iya. ya. Iya. Tuhan tidak hanya berotoritas, Tuhan tidak hanya melakukan uh, perkembangan pertumbuhan gereja hanya memakai satu orang tertentu, dalam hal ini gembala sidang, tapi juga Tuhan memakai siapa saja yang mereka cinta Tuhan dan sungguh-sungguh setia melayani Tuhan, ya. Kasihlah kesempatan, peluang, ya, yang akan uh, membuat dia semakin kagum dengan Tuhan, ya, lewat pelayanan yang diberikan secara momentum, kesempatan Iya. untuknya, ya. Iya. Nah, itu ya. Jadi ini jelas nih bang. Jadi kompetensi di gereja itu bukan tentang kesombongan ya. Tadi abang bilang karena jadi popularitas. Jadi kayak pamer kemampuan gitu. Bukan kayak gitu ya. Tapi ini tentang tadi terakhir abang bilang kesetiaan. Gitu ya bang. Termasuk mengembangkan talenta gitu. Dan dari awal abang Betul. menekankan kasih wadahnya gitu. Dengan cara diedukasi dulu, dibimbing, terus juga nanti dipersilahkan untuk dipercayakan pelayanan-pelayanan yang bisa menghasilkan buah yang untuk perkembangan jemaat ya bang ya, perkembangan gereja ya. Karena dengan saya lihat tadi dari penjelasan abang ya, pasti sobat Abetra juga ada yang setuju dengan saya ya, dengan membangun kompetensi gereja sebenarnya sedang apa ya,
memagari diri dari celah-celah yang bisa merusak ya Bang. Karena kan kalau Iya, tidak itu kan bisa rusak tuh. Ada celah-celah dikit, ada masuk penyusup-penyusup serigala berbulu domba ya, atau domba berbulu serigala ya. Nah ini kan susah juga nih Bang ya, karena bisa memecah belah jemaat gitu. Jadi kompetensi itu memastikan bahwa energi jemaat itu sekalipun kritis gitu ya Bang, perlu di kita tampung gitu ya untuk membangun pelayanan ya, bukan untuk apa menjadi banyak masalah tapi membereskan masalah ya. Nah tadi itu saya tangkap gitu tuh dari yang abang jelaskan gitu bang. Nah bang, sebelum kita lanjutkan, ini nih untuk penonton yang mau eh, apa mungkin ingin nih ada pelayanan bang Heri ya, Bapak Pendeta Heri di tempat Sobat Apetra, boleh menghubungi ke Alpetra Ministry ya di email atau di DM-nya Instagram Alpetra Ministry ya untuk mendapatkan pelayanan dari Bang Heri, dan juga untuk buku-buku yang suka baca ya ada banyak sekali buku-buku yang sudah di share oleh Bang Heri nih untuk kita bisa dicari oleh sobat Rapeta ya. Ada filsafat ilmu yang terbaru ya Bang, ada apologetika Kristen di e-booknya, ada apologetika Yesus ya Bang. Terus ada juga yang iya untuk betul belajar. sekali. Mm. Nah, untuk kompeten dalam berkhotbah ada juga tuh bukunya tentang ilmu berkhotbah ya dari Bang Heri juga. Silakan sobat Apitra nanti bisa cari ya. Kalau yang mau tentang lebih jauh mendalam tentang pendalaman Alkitab, ada bukunya judulnya apa tuh Bang, Scroll Laut Mati itu apa Bang judul bukunya Bang? Naskah Laut Mati, Nah, itu. Nah, Scroll Laut Mati itu ya bisa dicari juga buku sobat. jadul sekali. Nah, itu karya karya jadul Abang itu. Waduh. Iya, terkait dengan kelompok Eseni tentang naskah Laut Ah, nah, Mati ya, yang ditemukan tahun 1947 itu. Ya, oh, ya itu ada banyak juga yang mengatakan bahwa hmm, eh, penemuan itu membuka eh, cakrawala berpikir kita ya, bahwa oh, Alkitab itu tidak pernah dibohongi oh, ya, 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 karena ya, ya, tahun atau abad 3 ya ya, sebelum Masehi sudah ada hmm, eh, Alkitab ya, yaitu kelompok Eseni menuliskan itu. nah itu tuh ya, kota Petra, wah, saya aja buku e-booknya Bang Heri itu saya baca berulang-ulang terus ya. Terus kalau yang naskah Laut Mati itu saya juga baca terus-terus ya. Tapi saya lagi tertarik ke buku Apologetika Yesus sama e-booknya dari Bang Heri nih. Wah, yang sering saya baca bolak-balik ya karena ini sangat penting nih zaman sekarang supaya kompeten. Ya, Iya. Sesuai dengan tema kita ya, kompetensi. Baik, Bang, kita lanjutkan lagi nih, Bang, ke yang selanjutnya nih, Bang. Eh jadi Bang, gimana nih, Bang? Seringkali kan karena mungkin dianggap tidak kompeten ya. Mundurnya pelayanan yang tulus ya atau orang yang tulus ingin pelayanan itu kan tadi juga kayaknya ada kegagalan komunikasi ya Bang dari pihak gereja gitu. Maksudnya dari pendetanya atau majelisnya kan latar belakangnya berbeda-beda kan. Jadi gimana Bang? Ada orang yang jadinya udah tulus jadi mundur Bang. Karena ya tadi mau pelayanan di gereja ini susah kalau bukan saudaranya pendeta. Ah, inilah wah gitulah pokoknya alasannya lah. Nanti kalau dispesifikin sipil nanti sakit hati lagi. Gimana Bang ini Bang? apabila gereja melihat atau pemimpin gereja, pengelola gereja, pengurus gereja melihat ada jemaat yang memang belum memenuhi kualifikasi, ya, Ya, saya kira bimbing, jangan ditolak, jangan dijudge atau dihakimi, kau belum layak, kau iya. masih bawahan, kau Betul. masih pemula, engkau tidak akan bisa tampil. Nah, itu Aduh. yang akan memicu mentalnya sehingga dia akan mengatakan gereja tidak tepat untuknya dan dia pindah atau mungkin dia akan uh, bergerak ke iman lain ya. Maksud saya Geser deh. login ke
server deh. Iman lagi. Iya, kecewa Iya. pindah server, Ya Bang. saya melihat memang ada kasus gitu ya. Iya, Kenapa ya? soalnya di Ya tempat lain kan jadi berulang-ulang duit, Bang. dia bahkan melakukan judgement ya, Hmm, bahwa orang ini tidak tepat, kamu nggak layak, kamu dibilangin, kamu dilatih, kamu di apa, tidak tepat ya. Nah, saya kira pendekatannya nggak demikian nggak ya. boleh gitu ya. Seharusnya dia mengedukasi, dia meyakinkan Iya, ya. harusnya gitu. Gitu. Iya, jangan membandingkan Iya, Bang. ya, nanti jadi kecewa, sakit hati ya, Iya. nyalah-nyalahin Tuhan atau bahkan Iya, jadinya kan. menulis atau mengetik di medsos, gereja ini sudah menolak saya, gereja ini mengatakan saya kata-kata yang tidak sehat ya, saya pengen melayani tapi saya Iya, dikatakan tidak layak ya, iya, tidak kompeten, bahkan iya. tidak profesional ya, padahal saya baru Hmm, melamar gitu ya, iya, udah melamar, gitu. udah, Iya, jadi ribet. kata-katanya kan bisa bias ya, bisa macam-macam Iya. ya, bisa dia hubungkan ke yang lainnya ya. Hmm, Nah, ini kan jadi seolah-olah gereja suka-sukanya memilih ya. Betul demikian, tapi ada alasan kenapa dia tidak merekrut. Kan seharusnya diberitahu ya. Kalau iya memang dong. basicnya seperti perusahaan ya, merekrut SDM, ya, diberitahu kenapa tidak direkrut ya. Iya, iya, Tapi eh, tentu orang yang ingin terlibat melayani ya, ada iya. banyak tempat seharusnya, Harus, gereja ya, iya. ada sekolah minggu, di situ bisa bermain musik juga ya kalau memang dibutuhkan, ada Iya, butuh tuh. remaja ya, Iya. atau juga dalam kelompok sel Iya. ya, di youth juga ya. Hmm, iya, Bang. Ya tentu kita harus memuji kompetensi orang ya, Iya, keberhasilan iya, Bang. bahkan usaha ya, Iya, seperti itu. Kalau iya. memang eh, istilah tidak ada lowongan seperti perusahaan, jangan sampai di gereja pun tidak ada lowongan Iya, gitu ya. iya, Bang. Kan Harusnya gereja bisa memanage ya. iya, Ada jadwal ya, minggu pertama kamu, nanti minggu kedua yang iya, lainnya iya, ya. iya, Atau minggu ketiga pemain musiknya dari siapa ya. iya. Kayak Minggu itu, Bang. keempat dari siapa, Iya. seperti itu. Tapi tetap ada persiapan-persiapan khusus juga, latihan-latihan Hmm, ya, supaya tidak sembarangan mengiringi pemimpin pujian iya, ya, iya, iya. atau juga pengkhotbahnya. Jadi Iya. diimbangi ya secara khusus, nggak suka-suka. Saya kira begitu ya, Iya, kenapa? Bang. Tadi lucu sih, Bang. Jadi kata Bang, kan nggak mungkin sih kalau di gereja buka apa itu tidak ada Lowongan. lowongan gitu. Sekarang enggak, Bang. Justru banyak, Bang, tersebar di medsos lagi. Oh, gereja saya ya, gereja Alfa, wah, membutuhkan seorang ini gitu. Wah, syarat-syaratnya fotokopi KTP, KK, SKCK, CV ya, transkrip nilai, waduh, ijazah terakhir yang dilegitimasi jadi sah palsu nih. Nah, Legalisir, legalisir gitu ya. lagi sih. Banyak banget gitu ya, Bang ya. Nah, ini kan jadinya satu apa ya? Mungkin harus ada seleksi yang kalau kompetensi ya, Bang. Misalnya gini, keuangan. Nah, mungkin dia harus betul ya kasih resumenya dirinya ini lulusan dari ahli yang memang mempelajari keuangan. Mungkin itu boleh ya, Bang ya, kayak gitu ya. Tapi kalau Ya, mau mau ngelamar misalnya gereja butuh koster nih. Masa berbondong-bondong orang bawa surat lamaran cuma mau jadi koster doang, Bang? Siapin SKCK, iya, siapin ini. Masa begitu sih kan? Aduh, gimana ini ya, Bang? Kesannya gitu iya, ya. Ribet gitu. Makanya terus udah ngelamar, ya ribet ilah. sekali. Ya kata Abang tadi, saya cuma mau jadi koster loh. Terus ribet banget sih posting dia. Karena kan medsos siapa aja bisa pegang. Saya melamar di gerejanya Pak Alfa jadi koster. Pakai lamaran, capek-capek datang, nggak diterima. Dasar gerejanya tidak ini tidak itulah, aduh, kan kayak gitu jadinya sakit hati deh. Wah, ini bahaya juga nih, Bang. Nah, Bang, yang selanjutnya nih, Bang, mungkin ini terakhir ya, karena Sobat Apetra, saya dan Bang Heri akan menjadikan apa
topik tentang kompetensi ini nanti akan jadi dua bagian ya. Ini kita lihat dari sisi umum dan dari sisi gereja. Nanti dari sisi orang yang ingin pelayanan ya, terus dia jatuh bangun dan lainnya nanti di sesi selanjutnya ya. Ini yang terakhir nih Bang, apa yang harus dilakukan gereja dan juga orang yang mau melayani di gereja yang sesuai dengan kriteria firman Tuhan? Kan di Alkitab ada kalau jadi diaken, penatua, pengajar dalam Alkitab. Nah ini gimana? Selain tadi kata Abang diedukasi ya dan dikasih wadah gitu. Apa yang harus dilakukan gereja ya? Atau apa yang harus dilakukan si pelamarnya? Dalam konteks perusahaan kan si pelamar itu kan pasti dia akan menjual kemampuan, kompetensi, Ya, dan juga skillnya lah ya. ya, Seperti itu. Ya, buat yang ingin melayani, dia paham betul ya, yang dia layani adalah Tuhan Yesus. ya. Dan harus yang betul-betul dia persembahkan kepada Tuhan harum ya. Dia tidak Nah, bersungut-sungut, hmm, dia dewasa, ya, dia sabar ya. ya. Dia jangan sotoy, sok tahu ya, atau sombong. Nah Ya, itu tadi. ini sebagai pelamar. Ya, kalau Hmm, memang dia cinta Tuhan Yesus, kalau memang dia betul-betul ingin melayani, membaktikan hidupnya ya, kepada Tuhan, dia sadar siapa dirinya. ya, Dia sadar siapa pribadi yang dia layani, ya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, ya, dari sudut si pelamar, dari sudut si orang ini yang ingin melayani Tuhan, ya, ya, dia tidak hanya pamer skill. Ada orang melayani pamer skill karena apa? Ada iya, orang melayani ingin flexing, ya, iya. bahwa dirinya ganteng, bahwa dirinya Wis, cantik, cakep, ya, mau ngartis ya. bahkan punya potensi, punya skill mempengaruhi banyak orang Ya, atau jemaat umat, ya. wih. Jadi semata-mata untuk kemuliaan diri dia melayani Tuhan, Nah loh, atau seolah-olah ingin dikenal viral. oleh banyak orang, viral. Wih, yang melayani cantik, Wis. ya, oriental mukanya. Wih, yang melayani bodinya oke, Astaga, mantap, ya. astaga Wah, ini Tuhan jadi Yesus. punya motif atau hal yang ingin dia tampilkan. Nah, ini saya kira lebih baik singkirkan motif begitu ya dari Ya, si ya, ya, pelamar ya, ya, ya. ya, ya, ya. Nah, seharusnya gereja melek, sadar, aware ya, tahu betul bahwa dia tidak lurus melayani. Nah, tidak tulus. Dia tidak betul-betul mempersiapkan sebagai pelayan Tuhan. Tuhan Hmm, tidak melihat gantengnya, cantiknya, tidak, kayanya, tidak. miskinnya, bodinya, Tidak. ya. Tapi Tuhan melihat, memilih hati seperti Daud, Ya, ya. Dia tidak lihat Eliab, ya, kakaknya, ya, ya. Dia tidak lihat abang-abangnya yang lain, ya. Tapi dia melihat dari kacamata tapi Tuhan. dirinya sendiri yang tunggal. Iya, Bang. Daud yang adalah, ya, Tuhan kasih dong kemampuan kepada kita Iya, untuk menimbang iya, iya. apakah ini orang tepat yang melayani, ya. Kalau memang betul ada yang membidangi ibadah, membidangi perekrutan kompetensi Iya. jemaat, ya, baik itu anak-anak, remaja, pemuda, pasti Tuhan memberikan hikmat di sana untuk Hmm, mengatakan tidak dalam arti bukan ditolak secara mentah ya, tapi diedukasi, di training ya. Itu tadi yang saya bilang setahun ya, dipersiapkan, dilatih ya. Tentu gereja punya SDM khusus sebagai trainer, Kang apa, ya harus punya. melatih musik ya, Iya sih. alat musik, gitar, piano dan sejenisnya, drum ya. Iya, Gereja udah punya khusus ya, supaya nanti mereka yang eh, merasa tidak atau belum siap ya, dilatih. dipersiapkan. Iya, Sobat Petra ya. Jadi dalam kompetensi yang selektif ini di pelayanan gereja ya, tadi Abang tekankan itu pertama lahir baru ya. Dari orangnya sendiri harus ada lahir baru dan tentunya dari orang yang dipercayakan untuk menguji atau membimbingnya ya. Ini hal yang paling utama ya. Dan gereja yang menyediakan wadah itu harusnya ketika menyeleksi itu bukan juga
gereja itu tempat edukasinya, tempat pelayanannya itu dipersiapkan mungkin setahun misalnya tadi gitu ya, membimbing untuk yang ingin melayani supaya tidak ada penolakan atau terbuang atau dihakimi malah nanti rasanya. Jadi bukan juga karena di gereja itu melayani karena KKN ya. Ada orang yang eh, karena saudaranya, karena anaknya, istrinya dan sebagainya ya. Tidak seperti itu ya. Karena di beberapa gereja kalau misalnya suaminya majelis, maka istrinya tidak boleh jadi majelis. Tapi mungkin aktif aja gitu ya. Tidak boleh dua-duanya jadi majelis, misalnya seperti itu. Terus juga Iya, ada peraturan begitu ya. iya. Sekalipun ada juga gereja yang menambah lagi keanggotaan keluarganya sebagai majelis atau sebagai pendeta. Abang itu kan ada. Iya, Iya, Bang. diadadain atau mungkin kesepakatan Ya, dari peraturan atau hukum gerejanya. aduh Bang, bukan alasannya Bang karena kan yang nyumbang keuangannya kan jangan bilang-bilang Bang. Abang gimana sih? Supaya terjaga ya sampai keturunan berikutnya. Ya itulah ya Bang tadi. Jadi kompetensinya itu harusnya disesuaikan dengan bijak lah ya oleh gereja. Dan tadi yang perlu ditekankan sama Abang itu adalah kompetensi di gereja itu bukan tentang kompetensinya, bukan tentang kesombongan atau pamer kemampuan, flexing, skill, melainkan tentang kesetiaan untuk mengembangkan talenta yang sudah Tuhan percayakan agar pelayanan menghasilkan buah yang maksimal. Itu tadi dari Abang. Oke Bang, itu penutupnya dari perjumpaan kita malam ini. Kita akan lanjutkan di sequel selanjutnya, di sesi selanjutnya masih berkaitan dengan kompetensi ini, yaitu bagaimana dengan orang yang mundur, ada juga sikap komunikatif yang baik. Nanti kita akan ketemu lagi di sequel selanjutnya. Terima kasih Bang untuk pelayanan hari ini. Sama-sama, Kang Alfa, sama Pak Petra, terima kasih Baik, buat semakin terus melayani Tuhan. Karena ya, Tuhan memberikan kita kompetensi, ya, karunia, kemampuan, kita bersyukur dan kita persembahkan sebaik mungkin ya ya. segala kemampuan kita, skill kita, dan juga kompetensi kita sehingga Tuhan dimuliakan khususnya di gereja Tuhan dalam Ya. nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Iya, baik Sobat Petra, sampai sini perjumpaan kita. Tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom, Maranatha. Jaga kesehatan. Maranatha. Salam. Cinta, cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga